Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di tangan saya ini adalah Advan G5 Elite, Advan G5 Elite. Biasanya kalau pakai embel-embel nama Elite itu harusnya lebih bagus dari yang biasa ya. Tapi yang saya pegang ini lebih murah dari G5 sob. Ini kalau beli online harganya cuma 900 ribuan aja. Ya tapi walaupun begitu, isi kotak penjualannya udah lengkap banget ya, walaupun nggak dapet earphone karena masih dikasih softcase bening kayak gini sob, yang kalau dipakein jadi nambah berasa aman, berasa secure gitu. Terus juga masih dikasih kartu internet IM3 yang gratis kuota internet 24 GB untuk setahun. Syaratnya cuma isi pulsa minimal 20.000 tiap bulan untuk bisa dapetin bonus 2 GB tiap bulannya selama setahun. Iya, tentu aja kita juga dapat buku panduan dan kartu garansi. Terus juga dapat kabel charger micro USB dan juga charger adapter yang outputnya cuma 5 volt 1 ampere aja. Dan walaupun belinya cuma 900 ribuan, Advan G5 Elite ini tuh desainnya cakep sob. Dengan bodi bergaya glossy, dimana warnanya ini kalau diperhatiin ada kayak glitter-glitternya gitu. Bintik-bintik alus silver nyala gitu. Tampilan bagian kameranya juga udah cakep kekinian kan. Nah, cover belakangnya ini bisa kita buka untuk pasang dual SIM card dan micro SD. Sama juga lepas pasang baterai juga bisa. Jadi kalau sewaktu-waktu baterainya rusak, kita bisa ganti sendiri, nggak perlu ke service center. Sementara kalau untuk performanya, kalau untuk penggunaan harian sih udah cukup sob. Karena smartphone ini udah nyertain 3 GB RAM dengan prosesor quad-core 1,4 GHz, yaitu Unisoc SC9832A. Ya, cuma di video ini saya nggak bisa unjukin ya hasil skor Antutu-nya tuh berapa buat G5 Elite ini. Karena setiap kali saya cobain buat di benchmark pakai Antutu, force close mulu sob, nggak bisa. Jadinya ya nggak usah pakai skor Antutu ya. Yang pasti kalau untuk penggunaan harian ini udah enak banget sob. Ya walaupun sayangnya dia tuh internal storage-nya cuma 16 GB aja. Jadi kalau mau install aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan itu mesti bener-bener bijak. Kalau aplikasi game palingnya bisa dipelihara cuma 1 atau 2 aja. Itu pun bukan yang gede-gede banget sob. Karena ini storage-nya itu cuma 16 GB. Kepotong sama sistem dan beberapa aplikasi penting aja udah tinggal dikit. Tapi kalau buat main game udah lumayan enak kok. Ya selama gamenya bukan game berat ya. Nih, kita cobain main game Mobile Legends aja. Dan gini sob kualitasnya saat main game mobile analog ini di settingan grafis maksimal. Ya emang sih HP ini belum support mode high frame rate. Tapi kalau buat main iseng-iseng, buat mabar, kalau buat Mobile Legends aja sih HP ini udah cukup asik sob. Lihat kayak yang kamu lihat di layar lah. Dan ngomong-ngomong, Advan G5 Elite ini tuh cocok banget buat kamu yang cari smartphone yang bodinya tuh berasa kompak di genggaman. Karena smartphone ini punya layar yang berukuran mungil untuk smartphone saat ini ya. Layarnya ini berukuran 6,1 inch. Resolusinya masih SD+. Dengan rasio layar 19,5 banding 9. Jadi kerapatan pixel layarnya tuh udah bikin mata nyaman banget. Nggak akan berasa burik ataupun pixelhead. Dilihat dari berbagai sisi juga kualitas visualnya masih cukup bagus, masih cukup enak dilihatnya. Ya cuma kalau diperhatiin nih, layarnya ini tuh berasa agak kekuningan. Mungkin disetting kali ya sama pabrikan supaya main HP-nya bisa lebih nyaman di mata. Mungkin ya. Dan ngomong-ngomong layarnya ini juga udah support 10 sentuhan bersamaan. Nggak kayak HP-HP murah meriah yang biasa lainnya, yang cuma bisa 5 sentuhan aja. Ini lebih mantep. Ya, Advan G5 Elite ini juga udah bisa baca USB flash disk secara OTG, jadi bisa memudahkan kalau kita mau pindah-pindah data berukuran yang cukup besar. Sementara untuk bagian software, ini udah berdasarkan Android 10 Go Edition. Jadinya HP ini tuh udah bisa dark mode atau mode gelap. Tapi kamu jangan cari ya fitur yang namanya Cloud App atau pengganti aplikasi. Karena ini internal storage-nya kecil, jadi fitur itu pasti ditiadakan. Fitur FM radio juga masih ada, ya walaupun mesti pakai earphone kabel kalau mau bisa berfungsi, karena earphone kabelnya digunakan sebagai antena radio. Jadi kalau kamu nggak punya earphone atau headphone kabel, fitur FM radionya ini nggak akan bisa dipakai sob. Karena di kotak penjualannya, kita nggak dapat, nggak dikasih. Untuk daya tahan baterai juga selalu bisa lebih dari sehari, ya kadang malah bisa 2 hari kalau untuk penggunaan normal. Walaupun sayangnya untuk ngisi baterainya yang 3000 mAh ini butuh waktu cukup lama sob, lebih dari 3 jam baru bisa penuh terisi. Mau pakai charger bawaan yang cuma 5 watt aja ataupun charger yang udah QC3 juga tetap lama. Dan kalau ngomongin sensor, ini aja HP nggak ada sensor stick jarinya ya, kelihatan banget di bodinya. Seperti HP-HP harga hemat lainnya, sensor-sensornya disunat.
Nggak ada sensor orientasi dan magnet, jadi HP ini nggak bisa fitur kompas. Nggak ada juga yang namanya sensor gyroscope, jadi HP ini nggak bisa buat virtual reality. Tapi untungnya dan yang bikin saya senang adalah HP ini tuh masih punya sensor cahaya. Jadi pengaturan kecerahan layar tuh bisa otomatis. Kita nggak perlu manual-manual untuk setting-setting kecerahan layar. Kalau dipakai jadi GPS navigasi juga masih bisa. Jarak antara lokasi asli sama jarak yang ditunjuk di aplikasi peta nggak jauh, sob. Masih bisa lah nonton kita di perjalanan. Nah, kalau untuk urusan suara, urusan audio, Advan G5 Elite ini saya sukanya adalah speakernya udah di sisi bawah HP, sob. Bukan di belakang lagi. Tapi untuk kualitas suaranya sih masih sama ya, kayak HP-HP yang nggak sampai sejuta lainnya. Kalau dikencengin di volume maksimal itu suaranya berasa agak cempreng. Ya nggak apa-apa lah, yang penting nggak pecah atau sember. Jadi masih bisa dengar musik, walaupun nggak terlalu asik. Kalau butuh foto-foto, HP ini ada kamera depan 5 megapiksel dan kamera belakang 13 megapiksel. Tapi baik di website resmi maupun di kardusnya, nggak disebutin nih kamera belakangnya itu 2 atau 1. Ditulisnya tuh cuma 13 megapiksel kamera belakang aja. Untuk fitur kameranya juga sederhana, sob. Cuma ada mode foto dan mode video. Ada juga sih mode panorama dan mode manual. Atau mode pro yang pengaturan manualnya belum bisa atur fokus. Hasil foto-foto kamera selfie-nya sih udah sekedar cukup aja ya kalau saya bilang. Yang penting ada untuk dipakai saat video call ataupun kelas online. Ya kalau buat foto standar aja, biasa aja. Sementara untuk hasil foto-foto kamera belakangnya, ini udah cukup baik untuk kelas harganya. Ya walaupun untuk fokusnya agak lambat ya. Jadi kamera belakangnya ini tuh nggak cocok buat foto-foto objek yang bergerak. Tapi kalau untuk objek yang diam, hasilnya tuh udah cukup bagus kalau saya bilang ya. Kalau untuk ngerekam video pakai kamera depan, ini cuma bisa HD aja atau 720p aja, dan kualitasnya kayak gini. Kalau dipakai buat jalan ya agak bergetar. Sementara kalau untuk perekaman video pakai kamera belakang, kualitasnya udah full HD, sob. Udah 1080p, tapi ya tetap aja kalau dipakai buat jalan kayak gini tetap bergetar karena emang belum ada stabilisasi. Malumlah HP harga 900 ribuan. Kalau ada stabilisasinya pasti ajaib. Ya setelah saya cobain HP ini sih, saya mau bilang salut buat Advan. Mesti banget dikasih apresiasi, karena di kelas harga yang terjangkau cuma 900 ribuan ini, bikin HP-nya tuh nggak asal-asalan. Ini lumayan berkualitas. Layarnya udah bagus, performanya juga udah lumayan. Ya semoga produk-produk selanjutnya bisa lebih baik lagi. Dan Bang Dato pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Advan G5 Elite. Elite apa Elite ya, atau ekonomi sulit, tapi yang pasti 900 ribuan cakep, apalagi warnanya nih lucu. Bang.